Hey guys, kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler Renegade Immortal kelanjutan episode kemarin, di mana jagoan kita, Wang Lin telah berhasil membangkitkan kekuatannya lagi dan langsung kabur dari penjara bawah tanah, mencari energi spiritual yang banyak. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Mata Wang Lin menyala. Dia kemudian perlahan-lahan menutup matanya dan mulai berkultivasi dengan tenang. Tempat dia ditahan benar-benar sepi, yang mirip dengan tempat seorang petani akan bercocok tanam. Seluruh tubuh Wang Lin dari leher ke bawah ada di dalam air. Energi spiritual di dalam air perlahan-lahan berkumpul menuju tubuh Wang Lin. Tetapi penghalang tipis tampaknya mencegah energi spiritual diserap. Bahkan jika sedikit energi spiritual memasuki tubuhnya, itu akan didorong oleh penghalang tipis itu. Sebagai hasilnya, seiring waktu berlalu, energi spiritual di dalam sangkar air menjadi semakin padat. Di Fire Cloud Village, obor menerangi area itu bahkan di malam hari. Suara orang-orang yang bersenang-senang bisa didengar, bersamaan dengan jeritan perempuan. Pada saat ini, di dalam pondok yang agak mewah, duduk pria kekar dengan kotak terbuka di depannya. Ada mutiara seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya lembut di dalam kotak. Keserakahan memenuhi mata pria besar kekar itu ketika dia mengambil mutiara itu. Dia bergumam, mutiara yang sangat besar, pasti harus mendapatkan harga yang bagus. Setelah beberapa saat, dia meletakkan mutiara itu kembali ke dalam kotak dan menutupnya. Lalu matanya jatuh pada benda lain di atas meja. Ini adalah tas abu-abu. Ketika pria itu mengambil tas itu, dia merasa itu sangat ringan, seperti tidak ada apa-apa di dalamnya. Yang paling mengejutkan pria itu adalah tidak ada celah untuk tas ini. Apa ini? Pria itu merenung sedikit sebelum menggunakan semua kekuatannya untuk mencoba merobek tas terbuka. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Bahkan ketika vena di kepalanya muncul, dia tidak bisa merobek tasnya. Mungkinkah ini sutra dari ulat sutra surgawi? Ya, itu pasti. Bagaimana mungkin aku tidak bisa merobeknya kalau tidak? Legenda mengatakan bahwa sutra ulat surgawi paling takut air. HMP, saya tidak percaya saya tidak bisa membakar ini. Pria besar kekar meletakkan tas di perapian. Setelah waktu yang sangat lama, tidak ada perubahan pada tas. Pria besar kekar tertegun. Dia bahkan tidak merasakan panas dari tas. Apa-apaan ini? Pria besar kekar itu mengeluarkan pisau besar. Pisau ini adalah sesuatu yang telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan. Custom made dan itu sangat tajam. Dia mencoba mengiris tas itu. Setelah bilahnya melewati tas, dia melihat tas itu dan terkejut. Dia mengambil tas dan dengan hati-hati memeriksanya sebelum tertawa. Harta karun, ini adalah harta karun sejati. Jika saya letakkan ini di depan dada saya, itu pasti akan menyelamatkan hidup saya di saat yang penting. Saya tidak berpikir bahwa bocah jelek itu akan memiliki harta seperti itu. Sayang sekali hanya ada satu. Jika ada lebih banyak dan saya bisa menemukan cara untuk menghubungkan mereka bersama untuk membuat satu set pakaian, itu akan lebih baik. Dia dengan hati-hati meletakkan tas itu dekat dadanya. Lalu matanya menyala dan dia bergumam. Aku ingin tahu di mana bocah jelek itu mendapatkan harta karun semacam ini. Saya harus bertanya. Memikirkan hal ini, dia berdiri, berjalan keluar, dan menyerbu ke penjara. Sepanjang jalan, semua orang yang melihatnya mengungkapkan senyum puas. Pria besar kekar itu dengan cepat tiba di penjara. Ada dua kaki tangan yang berbicara satu sama lain saat mereka menjaga penjara. Ketika mereka melihat pria besar kekar itu, mereka segera berkata, "Salam, bos besar." Pria besar kekar itu mendengus dan bertanya, "Di mana kalian membuang bocah jelek yang kita bawa kembali?" Salah satu pria dengan cepat menjawab, "Di ruang utara." Pria besar kekar berkata, "Buka pintunya." Pria itu dengan cepat berlari ke samping di sebelah pagar logam dan mengangkatnya. Dia tersenyum, "Bos." Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Pagar jatuh juga. Suara sesuatu jatuh ke air datang dari dalam pagar dan kemudian seorang pria muda melayang keluar. Mata pemuda ini dipenuhi dengan kedinginan dan amarah. Pria besar kekar tertegun saat dia menatap orang yang melayang keluar.
Kemudian dia segera menyadari siapa orang itu dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia hanya mengambil 2 langkah sebelum tangan yang tak terlihat menangkapnya dengan satu tekanan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjerit karena dia berubah menjadi tumpukan darah dan daging. Tas itu terbang ke pemuda itu. Pria muda ini adalah Wang Lin, energi spiritual di dalam sangkar air. Akhirnya bisa melewati celah, memungkinkannya untuk memiliki sedikit energi spiritual di dalam tubuhnya. Namun, sedikit energi spiritual ini terlalu kecil. Setelah terbang keluar dan membunuh 2 orang, dia telah menggunakan hampir semua energi spiritual yang telah dia kumpulkan. Dia dengan cepat menuangkan sisa energi spiritual ke dalam tasnya. Binatang buas, tas itu memancarkan cahaya hijau dan sinar cahaya hitam terbang keluar, berubah menjadi binatang buas yang seukuran gunung kecil. Antek yang tersisa ketakutan, dan kemudian bau urin muncul. Celana orang ini basah dan dia jatuh. Dia pingsan karena terlalu takut. Setelah binatang buas muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh yang segera menyebar ke seluruh desa. Semua suara lainnya segera berhenti, hanya menyisakan nyamuk yang marah. Pikirannya terhubung dengan Wang Lin. Jadi ketika dia melihat betapa lemahnya Wang Lin saat ini, dia menjadi sangat marah. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, itu mengarahkan mulutnya ke kaki tangan yang tersisa dan mengisap. Antek cepat berubah menjadi tumpukan tulang. Setelah melepaskan binatang nyamuk, Wang Lin menghela nafas lega. Meskipun dia tidak lagi memilikinya, energi spiritual di tubuhnya, dengan nyamuk keluar, dia akan memiliki keamanan. Deru binatang buas mengejutkan semua orang di dalam desa. Semua orang didakwa dengan senjata mereka. Namun, mereka hanya mengambil beberapa langkah. Sebelum mereka melihat nyamuk, seukuran gunung kecil, mereka semua menghirup udara dingin dan lutut mereka menjadi lunak. Beberapa orang yang pemalu mulai berteriak, "Raksasa!" Tubuh Wang Lin masih kesakitan. Dia dengan dingin melihat ke tanah dan menemukan pria yang terluka karena pisau. Wang Lin menunjuk ke orang itu dan kemudian nyamuk menyerang pria itu dengan tubuhnya. Ketika nyamuk itu bertabrakan dengan lelaki yang terluka karena pisau, lelaki itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan dan tubuhnya berubah menjadi bubur. Bahkan rumah di belakangnya telah runtuh. Nyamuk melayang di atas Wang Lin dan dengan dingin menatap semua orang. Pada saat ini, semua orang di dalam desa meletakkan senjata mereka. Kaki mereka gemetar dan ketakutan di mata mereka telah mencapai batasnya. Pada saat ini, seseorang keluar dari kerumunan. Orang ini adalah seorang penulis. Meskipun dia takut, dia memaksa dirinya untuk tenang. Setelah dia keluar, dia membungkuk dan berkata, dengan suara bergetar, "Abadi, tolong jangan marah. Jangan marah. Kami benar-benar tidak tahu identitas Abadi sebelumnya. Kami benar-benar tidak tahu." Wang Lin menatap orang ini dan bertanya, "Negara apa ini?" Si juru tulis dengan cepat berkata, "Tempat ini berada di bagian utara negara Pilu." Negara Pilu. Jadi tempat ini adalah bagian utara dari benua Suzaku. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian berkata, "Gali melalui ruang bawah tanah ini untuk membiarkan air mengalir keluar. Berapa hari yang kamu butuhkan?" Si juru tulis segera berkata dengan suara bergetar, 3 hari. "Tidak, 1 hari. Kita bisa melakukannya dalam 1 hari." Wang Lin mengangguk dan berkata, "Mulai." Dia tidak meminta binatang nyamuk untuk membantu, dia memilikinya melindunginya. Sang juru tulis sedikit santai. Dia segera berbalik dan berteriak, "Semuanya, datang ke sini dan gali tempat ini." Semua orang di desa itu pindah. Tetapi mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Ini terutama berlaku untuk 16 orang yang membawa Wang Lin kembali. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang berkultivasi. Binatang buas itu mengelilingi Wang Lin sekali sebelum mendarat di sebelahnya. Dia sesekali akan menatap orang-orang desa dengan tatapan ganas. Semua lebih dari 200 orang di desa api. Awan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menggali celah ke dalam penjara air. Ketika mereka selesai, sejumlah besar air kotor mengalir keluar. Tetapi yang mengejutkan penduduk desa adalah bahwa air itu hanya kotor pada awalnya. Semakin banyak air mengalir, air menjadi lebih jernih dan menjelang akhir,
Bahkan ada aroma yang datang dari air. Setelah 1 hari berlalu, air berangsur-angsur berhenti mengalir. Orang-orang di desa berhenti bekerja dan menatap Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin mengabaikan mereka. Dengan bantuan nyamuk, dia masuk penjara lagi. Penjara saat ini seperti sumur dalam. Duduk di dalam, Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Nyamuk itu masih di samping Wang Lin, menjaganya. Siapapun yang mau mendekati sedang bermain dengan hidup mereka. Setelah menunggu sangat lama dan tidak mendengar perintah dari Wang Lin, juru tulis itu dengan ragu-ragu mundur beberapa langkah. Setelah melihat tidak ada reaksi dari nyamuk, dia mundur bahkan lebih. Orang-orang lain di desa mengikuti dan segera tidak ada lagi. Orang-orang di desa ini siap untuk melarikan diri dari desa ketika suara Wang Lin datang dari sumur dalam. Tidak ada yang diizinkan pergi. Si juru tulis diam-diam mengeluh tetapi dengan penuh respek merespons. Sama seperti ini, Fire Cloud Village menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada suara. Seolah-olah seluruh desa sudah mati. Semua pelancong dan perusahaan pengantar yang lewat sangat terkejut karena mereka tidak melihat para pahlawan desa api Cloud yang biasanya sangat arogan sekitar dalam 2 bulan terakhir. Suatu hari, Wang Lin membuka matanya di dalam sumur yang dalam. Semua luka di tubuhnya telah sembuh, tetapi domain teh dan segel di tubuhnya belum mengendur sama sekali. Dalam 2 bulan waktu ini, saya baru pulih ke sekitar tahap kedua ki kondensasi. Setelah domain dan segel menyatu, penghalang yang dihasilkan menjadi terlalu kuat. Saya harus menemukan tempat dengan lebih banyak energi spiritual. Sayangnya, jiwa asal saya telah hancur dan saya hampir tidak bisa menjaga agar fragmennya tidak hilang. Jadi tidak ada cara bagi saya untuk mengeluarkan surga yang menantang manik. Kalau tidak, dengan energi spiritual yang terkumpul di dalam manik, saya bisa banyak pulih. Namun, saya memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi. Jadi saya tidak akan kekurangan energi spiritual untuk saat ini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah memulihkan jiwa asal saya, sehingga saya bisa mengeluarkan manik-manik itu. Tempat ini bukan vena roh, tetapi air ini memiliki energi spiritual. Agak aneh. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian masuk lebih dalam ke air. Ketika dia berkultivasi, dia mengambang di atas air dan tidak tenggelam. Kultivasinya sedikit pulih, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. Namun, tingkat kultivasinya saat ini rendah. Jadi dia memutuskan bahwa jika dia menghadapi bahaya, dia akan memanggil nyamuk. Segera, dia tenggelam jauh ke dalam air yang jernih. Namun, meskipun airnya jernih, dasar sumur ditutupi lapisan lumpur hitam yang tebal.